siang, perkenalkan nama saya Saiful Afendi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah integrasi teori dan praktek pembelajaran. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran yang perlu dirancang yang terdapat pada modul 5 kegiatan belajar 2 yang terletak pada halaman 5.32. Seperti presentasi yang sudah dijelaskan sebelum ini, maka strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut. Memerankan peserta didik sendiri sebagai objek belajarnya. Dengan begitu, peserta didik akan belajar tentang diri mereka sendiri. Mereka berpikir tentang pikirannya, merasakan getaran hatinya, melakukan apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya. Memahami lebih jauh bagaimana imajinasi peserta didik. Contohnya, memanfaatkan dalam karya seni, ungkapan tentang apa yang menjadi impiannya, atau ungkapan perasaan sebagaimana dapat diungkapkan melalui cerita dan fantasinya. Memberikan perhatian khusus terhadap ekspresi peserta didik yang bersifat nonverbal. Hal tersebut dapat diyakini sebagai ungkapan perasaan dan sikap yang dikomunikasikan seseorang kepada orang lain. Menggunakan permainan dan improvisasi bermain peran untuk menciptakan belajar yang kondusif. Semua itu digunakan sebagai wahana simulasi perilaku yang dapat dikaji dan diubah oleh peserta didik. Menggunakan berbagai model dinamika kelompok yang bertujuan sebagai wahana yang memungkinkan peserta didik berlatih menunjukkan tanggung jawab dalam kehidupannya di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, itu tadi beberapa strategi pembelajaran yang perlu dirancang. Sekarang kembali kepada teori humanistik. Teori humanistik sendiri dapat diartikan sebagai proses memanusiakan manusia, di mana manusia dapat menggali kemampuan yang ada pada dirinya untuk diterapkan pada lingkungannya. Salah satu contoh model pembelajaran yang berorientasi pada proses pengembangan aspek humanistik adalah model non-directive teaching yang dikembangkan oleh Carl Rogers dalam Joyce dan Will tahun 1986. Dalam peranan tersebut, pendidik membantu peserta didik mengeksplorasi gagasan tentang kehidupan pekerjaannya di sekolah dan hubungannya personal satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, model pembelajaran non-direktif mempunyai skenario pembelajaran sebagai berikut. Pertama, menetapkan situasi. Pada tahap ini, pendidik mendorong peserta didik untuk mengekspresikan perasaannya. 2. Tahap mengeksplorasi permasalahan. Pada tahap ini, peserta didik didorong untuk merumuskan masalah, sedangkan pendidik menerima dan menjelaskan perasaan. Mengembangkan tilikan. Pada tahap ini, pendidik berupaya memberikan dukungan terhadap peserta didik. 4. Membuat rencana dan mengambil keputusan. Pada tahap ini, peserta didik membuat keputusan awal dan pendidik mengklarifikasi keputusan-keputusan yang mungkin dapat diambil. 5. Integrasi. Pada tahap ini, peserta didik mendapatkan tilikan yang lebih jauh dan mengembangkan rencana tindakan yang positif serta peserta didik memberikan dukungannya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai skenario model pembelajaran non-direktif.
Dalam modul ini terdapat catatan penting untuk mengembangkan model pembelajaran non-direktif. Antara lain, guru harus mau menerima atau percaya bahwa peserta didik dapat memahami dan memecahkan persoalan yang dihadapi mereka dalam kehidupannya. Sekian presentasi dari saya mengenai strategi pembelajaran yang perlu dirancang dan model pembelajaran non-direktif. See you next video.